ada mata air di depan pintu gerbang surga, sejuk banget. Kita minum tuh, maka famaya beki, tidaklah tersisa fi jaufihim, dalam rongga badan mereka, gilun, sifat dengki, hilang sifat dengkinya, wala gisyun, dan tidak ada juga sifat penipu, wala hikdun, dan juga tidak ada rasa dendam, wala hasadu, dan tidak ada juga sifat hasad, sifat dengki sama sifat iri hilang, wala kibrun, dan tidak ada juga sifat sombong, wala ajazun, dan tidak ada juga rasa lemah minder, wala bugdun, dan tidak ada juga rasa benci, kebencian kita hilang, wala udwatun, dan tidak juga permusuhan, tidak ada dalam dirinya permusuhan. Kuluha, yang mana adapun semuanya itu takhruju, keluar, lenyap, bisababi dzalikal ma'i, dengan sebab meminum air tersebut. Sibuk Pak kita Pak. Ai masyghuluna, maksudnya mereka sibuk an ahlin nari, dari masalah penghuni neraka. Tuh. Jadi nanti kita masuk ke dalam surga pun sibuk dengan apa-apa yang ada di dalam surga, sehingga kita lupa dengan penghuni neraka. Berarti termasuk nauzubillah, andai kata ada keluarga kita yang masuk neraka. Wa amma, dan dari perkara hum, yang adapun mereka fihi, di dalamnya, minal azabi, berupa azab. Mereka gak peduli sama orang-orang yang di neraka, yang diazab, gak peduli. Kenapa nih? Li'anal jannata, karena sesungguhnya surga itu laisat bidarihim, bukanlah tempatnya mereka, maksudnya tempatnya penduduk neraka, wala ghammin, dan bukan juga tempatnya keresahan. Karena dalam surga itu bukan tempat keresahan, maka rasa resah mereka langsung dihilangin sama Allah, sehingga mereka nggak ingat lagi keluarganya yang ada di dalam neraka. Kita baca dulu surah Yasinnya, kita lanjutkan yaitu ayat 55. Saya baca dulu, baru kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nunnya tasdid ditahan. Asnanya pendek, ada inna panjang, ada inna pendek. Hati-hati kalau yasinan, ini innanya pendek. Inna as, shotnya monyongin, yang udah bisa kasih taswir suara seperti siul burung. Asha, inna ashabal tahan nun tasdid lagi. Jannatil, masukin alif lam. Jannatil yauma fi-nya panjang, mat tabi'i. Yauma fi shu-nya tebelin. Syugulin ifa, kasratain ketemu fa. Syugulin, ifanya ausat antara an sama ang. Syugulin fakihun. Humnya mimati ketemu wawu, izhar syafawi jelas. Wa zainya jelas, ujung lidah taruh bawah antara gusi bawah sama gigi bawah. Jangan jadi jim, ajwajun. Nah ini penyakit yang kemarin kita belajar tuh. Ya, jangan jadi jim, jangan mantul. Azwa, nah itu juga mantul nggak boleh, bersih. Azwa, bukan aje, bukan juga azze, bukan. Taruh di bawah ujung lidah antara gusi bawah sama gigi bawah. Azwajuhum fi-nya matobi sama dua harokat.
Hum ketemu fi sama idhar syafawi jelas. Fi nya monyongin. Fi wilalin, linnya kasrotain ketemu ala jelas ain ya, izhar. Zilalin alal aro, rohnya mat wajib, huruf matnya alif bertemu hamzah satu kata, aro iki itu satu kata. Alal aro, nah ini yang sering banyak salah nih. Ikimot takiun, ini banyak banget. Perhatikan kalau nggak percaya besok malam Jumat ya, perhatikan banyak banget orang baca mutakiun, taknya dilaguin mutakiun. Kalau nggak percaya besok malam Jumat praktek ya, pasti dilaguin, padahal mutakiun tuh taknya pendek. Makanya kalau yasinan bareng sama saya pasti saya gentak, karena orang kebanyakan di situ baca panjang. Alal aro iki mutakiun takiun, padahal taknya pendek ya. Ini banyak nih, nggak sedikit. Jangankan yang nggak ustadz, yang ustadz aja banyak yang begitu ya, hati-hati. Kalau nggak percaya besok malam Jumat ya, ingetin lafadz mutakiun. Banyak orang bacanya mutakiun, bukan takiun, taknya pendek. Mutakiun. Alal araiki mutakiun. Coba aja kita angen-angen deh pas kita baca deh, Pak. Kita bacanya panjang apa pendek? Araiki. Nah, ini. Nah, jujur. Kalau ngundang saya mahal makanya. Kalau murah ya ngundang Bang Alex loh. Ya, pokoknya kelar ya sih. Tahu bener apa kagak wis kelar. Iya. Kalau ngundang saya mahal, nggak sembarangan. Gunanya belajar begini Pak. Jadi jangan dipanjangin. Ya. Alal araiki muttaqiun. Makanya jangan fokus sama lagu, fokusnya sama panjang pendek ya. Tahu tuh ya, saya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Tarik nafas 1 2 3. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Nah ini fi zilalin saya berhentiin alal aroik aja biar ingat kalau mutakiunnya panjang ya. Saya berhentiin di alal aroik. Wa azwajuhum, ingat zainya jangan mantul, jangan az ya, bersih azwa ya, jangan jadi jim ajwa, itu juga nggak boleh. Wa azwajuhum fi wilalin alal araik. Tarik nafas 1 2 3. Wa azwajuhum fi zilalin alal araik muttaqiun. Naik nafas 1 2 3. Alal muttaqiun. Nah, diulang, tarik nafas, tawad 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir
Lagi apa? 1, 2, 3. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Lagi apa? 1, 2, 3. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araik. Mundur, alal. Tarik nafas. 1, 2, 3. Alal araik muttaqihun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Nah, ini buat orang yang masuk ke dalam surga, maka digiring tuh mereka. Sebelum kita masuk ke pintunya surga, Pak, ini kita diperlihatkan dulu dengan pekarangannya. Nah, ini ketika kita jalan nih, ya, fayanziluna, maka berteduhlah mereka tahta zilal al-asjari, di bawah naungan pepohonan. Ya, terus kita bernaung di bawah pepohonan. Ya, pepohonan surga. Belum masuk ya. Ingat-ingat nih, belum masuk. Masih nyantai-nyantai. Kan capek dari padang mahsyar, ya kan? Ditimbang di mizan, dikumpulin di hisab. Wah, capek itu, Pak. Nah, iya. Baru ngelihat surga, wah, indah banget. Istirahat dulu kita. Ngasok. Ibarat kita kalau main-main kemana, taman rekreasi gitu ya. Nah, kan main ayunan dulu, main perosotan dulu, kagak main langsung masuk. Ya, walaupun tiket udah kita beli. Ya, tar dulu asin dulu, ngaso. Ya. Tar baru dari kita masuk. Nah, itu jadi istilah ngaso juga ada di surga. Ya. Wa yasrabuna, dan kemudian minumlah mereka minal uyuni, dari mata air al-baridati, yang sejuk. Ada mata air di depan pintu gerbang surga, sejuk banget. Kita minum tuh, maka famaya beki, tidaklah tersisa fi jaufihim, dalam rongga badan mereka, gilun, sifat dengki. Hilang sifat dengkinya pas diminum tuh air dari mata air surga. Wala gisyun, dan tidak ada juga sifat penipu. Yang di dunia dulu suka nipu orang, hilang nipunya tuh. Wala hikdun, dan juga tidak ada rasa dendam. Sifat iri, sifat dendam hilang. Wala hasadun, dan tidak ada juga sifat hasad. Sifat dengki sama sifat iri hilang. Wala kibrun, dan tidak ada juga sifat sombong. Wala ajzun, dan tidak ada juga rasa lemah, minder. Nggak ada, makanya di surga, oh saya minder masuk surga, nggak ada. Hilang semuanya tuh pas kita minum airnya telaga surga. Bukan telaga Kausar ya, nanti ada lagi telaga Kausar. Wala bugdun, dan tidak ada juga rasa benci, kebencian kita hilang. Ya, mungkin kita punya musuh di dunia sampai kita ngomong, gua nggak bakal maafin lo 7 turunan. Lah nggak bakal itu. Tadi surga mah lupa udah. Ya. Wala udwatun, dan tidak juga permusuhan, tidak ada dalam dirinya permusuhan. Kuluha, yang mana adapun semuanya itu takhruju, hilang, keluar, lenyap, bisababi dzalikal ma'i, dengan sebab meminum air tersebut. Fayasiru, maka jadilah zahiruhum, zahir mereka, wa batinuhum, dan batin-batin mereka, luar dalam kita, Pak, itu jadi kholison, kholis, ikhlas, bersih. Nah, ikhlas itu diambil dari kata kholaso, bersih, putih, kalfiddoti, seperti putihnya perak. Oh, jadi bersih, cemerlang, nggak ada lagi sifat-sifat jelek. Ingat-ingat ya. Jadi mau masuk surga, kita disuruh minum dulu mata airnya surga. Supaya apa? Ngilangin sifat-sifat jelek, sifat-sifat dengki, takabur, ujub, sombong, macam-macam. Hilang semuanya tuh. Hati kita bersih. Makanya tadi surga nggak ada yang ngiri-ngirian. Ya, walaupun di sini pahala saya mungkin lebih banyak dari bapak,
ya nggak bakal di surga tuh Pausa enak banget mau bisa aja nggak ada ya, semuanya nerima ya, semuanya qanaah, nerima ing pandung, jadi nerima apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Titik. Habis minum ngapain tuh kita? Ya jangan pelengak-pelengok nih, makanya biar tahu ya. Summa yarkabuna, kemudian naiklah mereka mengendarai, nunggangin apa? Al-buraq, yaitu buraq. Buraq itu kita tunggangin. Ya, bentuknya kayak gimana? Wallahu a'lam. Ya kalau ciri yang Nabi sampaikan ketika beliau Isra Mi'raj, ya buraq itu lebih pendek dari kuda, lebih tinggi dari keledai. Keledai makan pendek Pak, ya. Nah ini lebih tinggi buraq itu, tapi lebih pendek dari kuda. Kalau kuda kan tinggi, orang tuh nggak bisa naik kuda kagak lompat, kagak bisa, ya harus lompat orang naik kuda. Nah buraq itu lebih pendek dari kuda, tapi lebih tinggi dari keledai. Dalam riwayat lain dikatakan janahaihi, dia punya 2 sayap. Ya, jadi buraq itu punya 2 sayap. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Nah nanti kita ditemuin tuh, dinaikin sama buraq. Wayatuna, dan kemudian datanglah mereka ilal babil jannati, ke pintu surga tuh. Baru kita tuh naik buraq, kemudian jalan menuju pintu surga. Eng ya. Wayastakbiluhum, dan kemudian menyambut mereka. Disambut Pak kita. Disambut siapa? Khazanatul jannati, oleh malaikat-malaikat penjaga surga. Nah, disambut tuh kita. Woi jamaah ikhlas. Oh ini nih yang katanya tidurnya di musola. Oh, disebutin kita Pak. Wah nggak percuma tidur di musola. Aku tahu ada autan. Ada asarnya. Ada asarnya, ada bekasnya. Digigitin nyamuk. Yang syuruna, kemudian memakaikan mereka tuh. Ya si malaikat penjaga surga. Yang syuruna, mereka kemudian memakaikan ala ru'usim, kepada kepala-kepala mereka. Dipakai tuh Pak di atas pala-pala kita al jawahiro, mutiara wal fiddata, dan perak, wal lu'lu'a, dan intan berlian. Oh, diberikan kita mahkota yang terbuat dari mutiara, perak, intan, dan berlian tuh. Makanya kalau orang laki di dunia itu kagak boleh pakai perhiasan, ya emas. Kalau perak kan boleh, ya yang emas sutra. Nah itu kalau sutra, kalau nggak ada hajat nggak boleh, misalnya buat sakit ya, nah itu kan hajat darurat. Tapi kalau nggak ada hajat nggak diperbolehkan. Kenapa laki-laki nggak boleh dipakein perhiasan? Karena nanti di surga justru perhiasannya laki-laki lebih indah daripada perhiasannya perempuan. Loh kalau kayak gitu berarti nggak adil dong. Justru adil, karena perempuan itu sudah diperbolehkan memakai perhiasan di alam dunia. Nah kalau perempuan bebas memakai emas segala macam. Ya kalau laki-laki jangan, tunda. Ya makanya Nabi jelas, siapa orang yang dia pakai pakaian emas, pakai perhiasan kok di dalam dunianya, maka di akhiratnya sekalipun dia masuk surga, dia nggak bakal dapat pakaian tersebut, nggak bakal dapat mahkota kebesaran. Gitu. Makanya tadi bisa kita lihat tuh, laki-laki kok pakai emas, ya kan, pakai kalung, kadang ditongolin lagi, rantainya di luar, wah emas. Nah, itu PA namanya. Ya. Atau misalnya buat nikah, nah hati-hati, saya bolak-balik ngomong, ya cincin, nggak usah pakai tuker-tukeran lah, ya. Udah kalau laki-laki nggak usah pakai cincin, ngapain? Tunjukkan kelaki-lakiannya. Nah itu kan budaya Barat yang kayak gitu. Nabi kagak ada tuker-tukeran cincin. Nah tukeran cincinnya emas. Saya kalau diundang orang lamaran Pak, itu selalu yang saya kasih syarat tuh itu, tukeran cincin nggak gitu. Kalau dia bilang pakai tukeran cincin Pak Ustaz, jangan undang saya. Undang yang lain aja. Saya ngomong kayak gitu. Oh saya mah jelas ya. Ya karena khawatirnya takutnya dicontoh sama orang. Lah kan jelas. Pakai cincin emas buat laki-laki hukumnya haram. Walaupun cuma bohong-bohongan. Kan alasannya begitu. Tapi ini imitasi bosok bohongan. Lah kan tadi foto Bu, di foto nih ada saya di situ. Lantar orang ngelihat, wah si Fulan dipakein cincin emas. Emang yang ngelihat foto itu tahu kalau itu bohongan? Dia tahunya kan tetap cincin. Yang umumnya adalah pakai emas. Ditambah di situ ada Pak Ustadz, tuh Pak Ustadz aja bolehin.
Makanya enakan jadi orang awam. Orang awam mah kagak ada sangkutan kayak gituan. Kalau saya kebebanin. Dan gak sedikit saya dimusuhin gara-gara kayak gitu. Wah Ustadz kok fanatik banget, biarin aja fanatik, fanatok bodo amat. Kalau saya mah gitu, kalau agak penting juga, ngundang saya paling ngamplopin berapa ya, daripada dosa. Kalau saya pikir gitu, lah itu tanggung jawabnya dunia akhirat masalahnya. Ya, hati-hati. Kadang-kadang juga, ya maaf, penghulunya sendiri kalau di acara, dipakein, lah penghulunya PA juga. Kadang-kadang udah jelas emas sama yang boleh. Itu kan kalau kita protes di situ chaos itu, Pak. Coba berani gak kalau kayak gitu protes? Nggak berani kan kita ya? Nah, itu fungsinya ulama tuh di situ. Harusnya ngasih tahu jangan. Cuman kan kita nggak enak juga masa mau protes. Coba tanya lah, siapa yang memperbolehkan laki-laki pakai cincin emas, pakai gelang emas? Kalau emas nggak ada satupun ulama yang memperbolehkan, kecuali hajat. Hajat dalam artian apa? Darurat. Misalnya ada orang punya penyakit belang, terpaksa dia harus pakai bahan yang mungkin ada benang emasnya, mungkin ada benang sutranya. Nah itu boleh. Itu pun kadarnya nggak boleh sampai 100%. Jadi ada kaifiat tersendiri. Nah kalau kayak buat nikahan kan kagak ada, iya nggak ada darurat nih ya, nggak ada hajat nih. Itu kan cuma buat gaya-gayaan orang doang. Nah jangankan nikah, belum nikah. Ya, baru tunangan, ya kan? Baru tunangan kadang-kadang untuk nunjukin, wah dikasih bilang zaman anak zaman sekarang. Beda sama anak tahun 60 70-an mah. Kita kagak pakai gitu-gituan, Pak. Anaknya sekarang nih 90-an 2000-an. Wah, di atasnya di belakang kasih lope, ya kan? Wah, terus bapaknya di sini ibu, wah. Padahal baru tunangan doang, baru khitbah doang. Lah besok mati kagak jadi kawin. Wah, pakai cincin emas. Wah, itu paling ngeri saya itu. Makanya saya gitu saya tanya dulu. Ada tukeran cincin nggak? Nggak ada, Pak Ustaz. Atau ada laki yang perempuan mau dikasih, ya udah. Itu pun saya ngasih syarat ibunya yang masukin. Kalau saya gitu. Jadi ibunya calon mertua gitu ya. Calon mertuanya si perempuan tuh yang masukin. Jangan kamu belum mahramnya. Ya, walaupun di luar kamu udah di ujung-ujung juga, di depan Ustaz kagak boleh, berarti gitu. Ya, tetap itu aku pikir kira-kira belum jadilah gitu ya. Seakan-akan belum ngapa-ngapain gitu. Walaupun mungkin di luar udah diunyang-unyang ya. Nah, pokoknya di depan kita nggak boleh. Oh ya, hati-hati. Pakai mutiara, perak, intan, berlian dan sebagainya. Titik. Wa yaquluna, dan kemudian berkatalah para malaikat. Malaikat penjaga pintu surga, setelah kita dipandu, ditemuin, ditaruhin mahkota, dikasih baju kebesaran, maka mereka mengatakan lahum kepada mereka, pada calon penduduk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun, salam kesejahteraan alaikum pada kalian, tibtum, terlimpahkan atau tercurahkan kepada kalian semua, fadkhuluha, maka masuklah kalian semua ke dalamnya, maksudnya ke dalamnya surga ya. Khalidina, abadi selamanya, kekal selamanya. Fayadkhuluna, maka masuklah mereka semua al-jannata, ke dalam surga. Akhirnya mereka kemudian masuk ke dalam pintu surga. Nah ini baru mulai masuk nih. Wayanziluna, maka mereka kemudian datang manazilahum, kepada rumah-rumah mereka atau istana-istana mereka. Datang tuh Pak, baru kita, no istana kamu jangan salah pilih. Wah, dikasih kita kuncinya tuh. Silakan, ya. Buka pertama, merawanin kita tuh. Sumayatihim, kemudian datangkan juga kepada mereka al-jawari, pelayan-pelayan surga. Tuh. Datang menyambut juga pelayan-pelayan istana kita. Pelayan istana kita bukan pembokat, ya, bukan pembantu, bukan bibi-bibi, bukan mbah-mbah. Ya, kalau pembantu kan banyak kan bibi-bibi, kok enggak mbah-mbah. Bapak kayak kemben. Kayak kemben. Nah, ini mah beneran bidadari. Ya, yang ngadepin kita, yang nungguin kita. Selamat datang Pak, gitu ya. Selamat datang di istananya Pak. Gitu. Wabi aidihim, dan di tangan-tangan mereka, di tangan bidadari-bidadari yang menyambut kita tuh, di istana-istana kita, kusyun, ada gelas-gelas minal lu'lu'i, yang terbuat dari mutiara, wal yakuti, dan yakut. Yakut itu berlian ya. Kalau bahasa Arabnya yakut, berlian atau mutiara. Mamluatan, yang terpenuhi, min anwa'il asyribati, dari berbagai jenis minuman. Tuh,
Jadi bahasa kita tuh dikasih hidangan satu nampan tuh Pak, isinya gelas-gelasnya dari mutiara berlian yang berisi aneka ragam minuman. Termasuk ada khamr ya ntar ya. Ada juga miras, cuma ntar di akhirat di surga khamrnya kagak memabukkan, mirasnya kagak memabukkan. Jadi di surga itu ada 4 jenis minuman favorit. Satu air tawar, air bening, ya. Terus yang kedua susu, yang ketiga madu, yang keempat khamr. Selain ini ada minuman lain ya Pak ya. Tapi yang paling favorit kita tuh 4 itu. Air tawar bening, ya. Itu kalau diminum sejuk ya minta ampun. Terus air madu, itu kalau diminum wah manis ya minta ampun. Terus yang ketiga air susu, yaitu lezatnya kentalnya minta ampun. Terus yang keempat adalah air arak, ya, air khamr. Itu juga diminum luar biasa. Dan ketika kita minum di surga, ketika kita makan di surga, bukan karena kita lapar, bukan karena kita haus, tapi karena emang kita pengen. Jadi nikmatnya surga itu pertama kita makan, terus kita makan yang kedua, itu rasanya seperti makan yang pertama. Makan yang ketiga, maka makan yang ketiga itu rasanya seperti makan yang pertama. Makan yang keempat sama rasanya seperti makan yang pertama. Jadi istimewanya surga di situ. Jadi kalau di dunia kita makan karena lapar, kita minum karena haus, di surga makan minum kita bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena senang. Kan beda. Orang kalau senang tuh gak ada kenyangnya. Bapak doyan apa misalnya? Sayur asem, wah kan, pakai ikan cuek, sambalnya terasi, wah mantep banget itu. Itu 2 piring aja masih hayo-hayo, ibaratnya gitu. Bukan karena lapar soalnya makannya, karena senang. Ibaratnya begitu ya. Nah di surga itu kita makan itu karena senang, bukan karena lapar, bukan karena haus. Fayashrabuna, dan kemudian minumlah mereka semua min aidihim, dari tangan-tangan mereka, dari tangan-tangan si bidadari pelayan itu. Tuh. Jadi dikasihin, bapak mau yang mana? Yang madu, yang susu, yang arak, yang air putih, diambilin Pak. Wah cakep banget, kayak bos kita. Ya. Diminumin. Wa yashkuruna, dan kemudian mereka pun bersyukur, ya, orang-orang ahli surga kemudian bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya nggak pernah ngerasain nikmat minuman kayak begini. Oh ternyata bener ya, orang di surga tuh minumnya enak banget, nggak percuma saya ninggalin minuman keras. Tuh baru syukurnya di situ. Alhamdulillah di surga saya mendapatkan yang seperti ini. Alhamdulillah saya dulu puasa, sekarang diganjar seperti ini. Macam-macam lah, pokoknya ibadah-ibadah kita tuh ketika kita merasakan nikmatnya surga ya Pak, itu kelihatan ya. Kenapa kita minumnya enak? Oh dulu saya nahan haus pas puasa. Kenapa kamu minumnya enak? Oh pas waktu itu saya nahan dalam saat ibadah gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Wa yastagiluna, dan mereka kemudian sibuk bintana umi, dengan berbagai pemberian nikmat tersebut. Nah itu ya. Jadi kemudian mereka sibuk tuh dengan jamuan-jamuan awal, ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat yang menjaga surga kepada kita ya, sebagai calon penghuni surga. Sibuk kita tuh dikasih makan ini, dikasih minum ini. Adapun ini itu maknanya fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Fal yauma, maka pada hari ini la tuzlamu, tidak akan dizolimi nafsun, satu jiwa pun, syai'an, sedikit pun. Al-ayat. Nah, ini ayat selanjutnya yang kita baca tadi. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannati, sesungguhnya para penghuni surga, al yauma, pada hari ini, maksudnya hari tersebut, fi syughulin, dalam keadaan sibuk. Oh, sibuk Pak kita Pak. Ai masyghuluna, maksudnya mereka sibuk an ahlin nari, dari masalah penghuni neraka. Tuh. Jadi nanti kita masuk ke dalam surga pun sibuk dengan apa-apa yang ada di dalam surga, sehingga kita lupa dengan penghuni neraka. Berarti termasuk, nauzubillah, andai kata ada keluarga kita yang masuk neraka. Jadi ini dalilnya ya. Ya, terus siapa yang nolong? Yang nolong mah kanjeng Nabi.
Ya, yang nolong adalah Kanjeng Nabi. Tapi nanti juga ada beberapa riwayat yang mengatakan seorang anak pun ada yang diingetin sama Allah. Tapi lama. Ya, jadi bapak ibunya diangus gitu ya. Baru anaknya diingetin, kamu nggak merasa kurang? Kurang apaan ya Allah? Ya coba pikir ada yang kurang nggak? Apa yang kurang? Perasaan nggak ada yang kurang. Enak-enak aja di surga, di istana nggak ada masalah. Saya kumpul nih sama anak istri saya. Dia lupa bapaknya masih di neraka. Nah, baru tuh dia inget, oh ini ada yang kurang. Bapak saya mana ke ibu saya? Oh, baru dia tuh teriak, ya Allah, keluarkan bapak ibu saya dari api neraka. Saya juga pengen kumpul bersama bapak ibu saya di dalam surga. Itu tapi ntar agak lama, Pak. Orang dia lagi asik apa makanan minuman surga, ya. Wa amma, dan dari perkara atau dari apa-apa hum yang adapun mereka fihi di dalamnya minal azabi, berupa azab. Mereka gak peduli sama orang-orang yang di neraka, yang diazab, gak peduli. Qara'a, membaca Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, wa Abu Amr, dan Imam Abu Amr, wa syughlin, ya dibacanya syughlin. Kalau kita bacanya fi syughlin pakai doma ya, syughlin. Tapi ada juga yang membaca, Imam Ibnu Katsir dan Imam Abu Amr membacanya goinnya disukun, syughlin. Ya, bukan syughlin tapi bacanya syughlin. Nah, ini boleh disukunil goini dengan mensukunkan huruf goinnya. Wal bakun, dan adapun ulama yang lainnya bitomiha, dengan mendomahkannya, sama seperti kita ya, termasuk qiraah kita Imam Hafiz makanya fi syugulin, jadi bukan syugulin tapi syugulin. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bacanya syugulin. Wahuma, adapun lafadz syugul, ya syugulin maupun syugulin, ya itu lugotani, secara bahasa keduanya itu dua bahasa, waktalafu, dan berbeda pendapat ulama fi makna syugulin, dalam makna syugul. Ya, syugul makna aslinya sibuk. Ya, qala, berkata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fi iqtidadil abkari, ya makna syugulin di sini sibuk dalam hal membobol keperawanan. Abkar itu keperawanan, ya bidadari, ya bidadari yang perawan-perawan. Ya termasuk makanan minuman yang di dalam surga. Itu makanan minuman yang di dalam surga, Pak, termasuk bidadarinya belum ada yang pernah menyentuh kecuali kita sebagai penghuni. Jadi semuanya merawanin, termasuk bidadari sekali lagi ya. Jadi makanannya itu belum pernah dimakan, berarti yang ngebuka pertama itu kita. Minuman surga itu belum pernah juga ada yang buka. Yang baru buka itu adalah kita, termasuk bidadari. Bidadari masih segel, masih segelan. Nah, ini pendapat yang pertama. Fi zilalil asjari, yaitu di bawah naungan-naungan pohon. Tuh, membobol keperawanan. Ya, dalam hal ini misalnya bidadari sambil santai di bawah-bawah pohon. Ala syututil anhari, di tepi-tepian sungai. Fi jawaril mulki, di dalam penguasaannya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha merajai. Al jabbar, yang maha berwenang. Ma, adapun tafsir fi ibni Kaisan atau Kisan, ada yang mengatakan Imam Ibnu Kisan atau Ibnu Kaisan sama aja. Nah, makna daripada sibuk di situ apa? Nah, ini baru fi ziyarati ba'dihim, yaitu sibuk dengan berkunjung antara sebagian yang satu dari mereka ba'don dengan sebagian yang lain. Tuh. Pendapat lain mengatakan sibuknya kita yang paling sibuk nanti pas awal masuk surga, yaitu sibuk saling ziarah. Sibuk saling mengunjungi. Wah, bapak saya mana, ibu saya. Nah, tadi baru ketawa tuh di situ. Nah, kan surga luas, ya kan? Kakek nenek kita. Jadi nggak usah nyari nasab, ntar ketemu di surga. Ya, nasab saya siapa? Kakek nenek saya nggak usah dipikirin. Ya iya kalau bener, kalau jatuhnya ke Firaun, ya, nggak usah dicari, itu biarin aja. Ntar ketemunya di surga. Oh, ini tuh kakek nenek saya. Oh, ini loh buyut saya yang selama ini saya pateain. Baru tahu kita tuh pada. Oh, ini. Wah, terus ketemu deh tuh kita. Itu pendapat yang kedua ya. Jadi yang pendapat kedua sibuknya yaitu sibuk dalam rangka ziarah, dalam rangka saling berkunjung. Wakilah, dan dikatakan juga fi dhiyafatillahi ta'ala. Sibuk yang ketiga yaitu dalam perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan sibuk karena kita dijamu sama Allah.
Ya cuman ya tentunya penglihatan kita tidak seperti penglihatan apa yang dihakikatin ya. Ya jadi tentunya yang kita lihat di situ adalah sesuai dengan ya jiwa kita, sesuai dengan rasa kita. Penglihatan kita sebagai makhluk, bukan penglihatan secara hakikat ya. Karena beda, Allah kan Khalik, Allah pencipta, sementara kita ini makhluk. Nah makhluk itu urusannya sama makhluk ya, makanya ngelihat Allah pun nggak bisa pakai sesuatu yang bisa diindrakan. Jadi nanti dijelaskan juga dalam kitab tafsir Yasin ini, sekalipun kita ngelihat Allah tapi nggak bisa diindrakan ya. Ibarat kita misalnya ngelihat matahari gitu ya, pandangan kita ngelihat matahari pagi terbit, ntar malam tenggelam, besok pagi terbit lagi, ntar malam tenggelam lagi. Itu pandangan kita. Ibaratnya seperti itu. Padahal hakikatnya matahari kagak pernah timbul, kagak pernah tenggelam. Ya, matahari dari dulu begitu aja, pancet aja, diem aja dia. Ya, cuman mata kita yang ngelihatnya timbul, tenggelam. Seperti itu ya. Jadi nanti kita ngelihat Allah pun sesuai dengan kemampuan kita, sifat jiwa kita. Kita lagi. Wakilah dan dikatakan fi dzikri ahli nar. Ada juga pendapat mengatakan yaitu sibuk mengingat ahli neraka, yakni maksudnya idakana jika adanya finnari di dalam neraka ahluhum keluarga mereka, wa iyaluhum dan juga sanak famili mereka, wa akribauhum dan juga kerabat mereka. Tuh ansahum, nah tapi membuat lupa mereka Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala zikrohum akan mengingat mereka itu. Tuh hatta layak tamu, sehingga tidaklah mereka resah bidzikrihim dengan mengingat mereka yang di dalam neraka. Tuh jadi ada juga pendapat lain mengatakan aslinya orang-orang surga ini dia sibuk mikirin saudaranya, keluarganya yang ada di dalam neraka, tapi dibikin lupa sama Allah. Ya Allah kan bisa aja bikin lupa. Seketika itu juga dibikin lupa sama Allah orang yang ada di dalam surga tadi. Jadi nggak ingat sama bapak ibunya, kakek neneknya, keluarganya dan kerabatnya yang ada di dalam neraka. Kenapa nih? Li'anal jannata, karena sesungguhnya surga itu laisat bidarihim, bukanlah tempatnya mereka, maksudnya tempatnya penduduk neraka, wala ghammin, dan bukan juga tempatnya keresahan. Karena dalam surga itu bukan tempat keresahan, maka rasa resah mereka langsung dihilangin sama Allah, sehingga mereka nggak ingat lagi keluarganya yang ada di dalam neraka. Fakihuna, mereka itu menikmati ya, menikmati apa-apa yang ada di dalam surga. Ai maksudnya naimuna, mereka menikmati, wakila dan dikatakan farihuna, mereka bahagia. Waqala berkata Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak, yujibuna, mereka takjub, bima dengan perkara, hum adapun mereka fihi yang ada di dalamnya. Waqala Ibnu Ja'far, berkata Imam Ibnu Ja'far, faqihun, lafadz faqihun tanpa alif ya, faqihun dibaca pendek, faqihun, ada juga yang baca kayak gitu. Nah kalau kita bacanya panjang, faqihun. Kalau faqihun pakai fa pendek, wahuma adapun kedua lafadz tersebut itu lugotani, sama dua lugoh, dua bahasa, maknahuma yang kedua maknanya tersebut wahidun, sama. Jadi mau yang dibaca faqihun maupun faqihun pendek itu maknanya sama. Kal hadiri, seperti lafadz hati-hati ya. Wal hadiri yang dibaca pendek sama seperti lafadz hati-hati juga atau waspada. Gitu ya, titik. Jadi kesimpulannya, orang yang masuk surga itu nggak langsung menikmati nikmat-nikmat surga Pak, tapi ada jamuan-jamuan pembukanya. Di antaranya tadi disampaikan di mana kita dijemput sama buruk, ya diladenin sama para malaikat penjaga surga, terus kita ditemuin sama bidadari-bidadari surga, gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nanti ada nikmat terbesar, ya tadi juga disampaikan nikmat terbesar di dalam surga yaitu inda liqa'i rabbih, yaitu ketika bertemu dengan Tuhannya, ketemu dengan Allah. Cuman ketemunya di sini jangan disamain seperti kita ketemu antar manusia.
ya, sebab ketemunya kita itu sifatnya indrawi, ya, sifatnya adalah jiwa badan kita. Nah, di surga itu sekalipun bisa diceritakan seperti ini, tapi tetap kata Nabi, surga itu wala ainun ro'at, nggak pernah ada satu mata pun yang melihat, wala udunun samiat, dan gak pernah ada kuping satupun yang pernah mendengar nikmatnya surga, wala khotorin fi qalbil basyar, dan tidak pernah terdetak di dalam hati. Jadi walaupun kita lagi nyeritain surga nih Pak, wah indahnya begini, itu aslinya nanti di surga jauh lebih indah. Jadi aslinya itu lebih baik daripada apa yang diceritakan, gitu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillah.